kesulitan dalam beradaptasi di kota tersebut. Apalagi saat itu seluruh jazirah Arab sedang mengalami musim panas. Ya Allah, saat ini Madinah sedang kekeringan. Semua sumur di Madinah kering, padahal kita sangat butuh air. Ya Allah, kemana lagi kami harus mencari air? Dari semua sumur yang ada di kota Madinah, hanya ada satu sumur yang airnya tetap melimpah, yaitu sumur Raumah. Namun pemilik sumur itu adalah seorang Yahudi yang serakah. Saat ini seluruh sumur di Madinah sudah kering. Hanya sumurku saja yang masih melimpah airnya. Mungkin jika aku menjual air sumurku, aku akan cepat kaya. Ha ha ha. Wahai Yahudi, seluruh sumur sudah kering, hanya sumurmu yang masih melimpah air. Bisakah kami meminta untuk keperluan sehari-hari? Tentu saja, silakan. Kamu bisa mengambil satu ember air dengan harga 1 mud. Kenapa sih ada tiang? Apa? Kamu jualnya dengan harga mahal? Ya sudah, kalau tidak perlu, ya tidak usah beli. Baiklah, tidak punya pilihan lain, kami akan membeli. Wah, mahal sekali harga air sumur Yahudi ini. Kita tidak ada pilihan lain, kita butuh air. Nah, begitu toh. Ayo sini, antri. Semua pasti kebagian, asal ada uangnya untuk membeli. Ha ha ha. Nabi Muhammad SAW mendengar kondisi umat muslim yang kekurangan air dan harus membeli dari Yahudi. Beliau mengumpulkan para sahabatnya dan berkata, "Wahai sahabatku, siapa yang bersedia membeli sumur Raumah dan menyedekahkannya kepada kaum muslimin, maka baginya adalah surga." Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan yang terkenal akan kedermawanannya bersegera pulang mengambil hartanya dan bergegas menemui Yahudi, pemilik sumur Raumah. Wahai penduduk Madinah, wahai Yahudi, saya Utsman bin Affan. Wahai Utsman, ada keperluan apa kemari? Apakah kamu ingin membeli air sumur dari saya? Ah tidak, aku justru ingin membeli sumur milikmu. Aku akan membeli dengan harga tinggi. Aku tertarik dengan tawaranmu, tapi aku takut penghasilanmu berhenti jika aku menjual sumur Raumah. Aku beli dengan harga 20.000 dirham. Ayolah, kamu pasti banyak dengan harga segitu. Saya pikirkan dulu ya, Usman. Yahudi pulang ke rumahnya. Sampai malam
Dia gelisah memikirkan penawaran Usman. Wahai Abi, saya melihat dirimu gelisah. Ada apa? Saya memiliki masalah tentang Usman bin Affan. Ingin membeli sumur Rauman dari saya. Apa? Tidak mungkin. Sumur itu adalah sumber pendapatan kita. Saya tahu, tapi Usman bin Affan menawarkan harga yang tinggi, 20.000 dirham. Wah, memang harga yang tinggi. Tapi apakah kita bisa mempercayai Usman bin Affan? Dia adalah musuh kita. Saya juga ragu, tapi saya pikir kita bisa membangun bisnis lain dengan harga itu. Tapi sumur itu adalah warisan keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan musuh kita. Keesokan harinya, Usman bin Affan kembali menemui Yahudi, pemilik sumur Raumah. Wahai Yahudi, bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkan menerima penawaranku membeli sumur Raumah? Aku sudah berdiskusi dengan istriku, tapi aku pikir aku tidak bisa menjual sumur Raumah. Aku takut penghasilanku berhenti jika aku menjual sumur Raumah. Aku harus membeli sumur ini bagaimanapun caranya. Aku tidak boleh kehilangan bahasan surga. Bagaimana kalau aku membeli separuh sumur tersebut? Jadi kita bergantian memilikinya. Hari ini kamu dan besok aku. Tawaran yang menarik. Ya sudah, aku setuju. Oke, ya. Ini kuat untuk separuh sumur tersebut. Keesokan harinya, saat giliran Usman memiliki sumur tersebut, Usman mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, khususnya kaum muslimin. Wahai penduduk Madinah, saat ini giliranku untuk memiliki sumur Raumah. Ambillah sesuai kebutuhan kalian untuk 2 hari, karena besok menjadi milik Yahudi kembali. Ya, Ustazah. Masya Allah, Usman sungguh dermawan. Berdiri di sana. Sungguh dermawan Usman, bersedekah air ini untuk kita. Ini dari sana, Mbak. Sehingga kita punya cukup. Alhamdulillah kita tidak perlu membeli air lagi. Semoga Allah balas kedermawanan Usman dengan surga. Keesokan harinya, saat sumur Raumah menjadi milik Yahudi, kondisinya sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang mengantri untuk membeli air. Kejadian ini terus berulang saat giliran Yahudi memiliki sumur tersebut, sehingga Yahudi mengalami kerugian. Yahudi pun memutuskan untuk menemui Usman bin Affan kembali. Wahai Usman, wahai Yahudi, mengapa kamu
berapa harga separuh sumur tersebut? Aku menjualnya sama seperti kamu membelinya kemarin, 20.000 dirham. Baiklah, aku setuju dengan penawaranmu. Akhirnya sumur Rauma menjadi milik Utsman bin Affan sepenuhnya. Utsman mewakafkan sumur Rauma kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah merasa sangat senang. Bahkan Yahudi pemilik sumur sebelumnya juga ikut memanfaatkan air sumur Rauma. Wahai penduduk Madinah, siapapun boleh mengambil air sumur Rauma. Ambillah sesuai kebutuhan kalian, maka akanlah untuk diri kalian, ternak dan kebun-kebun kalian. Masya Allah, Utsman sungguh dermawan. Kita tidak perlu membeli air lagi. Alhamdulillah, akhirnya kita punya air yang cukup untuk kebutuhan di rumah, ternak dan kebun kita. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, balasan surga untuk Utsman bin Affan. Beberapa tahun setelah sumur ini diwakafkan, tumbuhlah beberapa pohon kurma di sekitar sumur. Semakin hari, jumlahnya semakin banyak. Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang sampai sekarang. Demikianlah sebagian kisah kedermawanan Utsman bin Affan. Beliau rela mengorbankan hartanya untuk kaum muslimin. Semoga kita bisa mengambil